Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a awliyaihi min dikrihi wa mahabbatihi, walhamdulillahi daiman bini'amihi ala khairi khalqihi. Alladzi jarat bihil maqadiru biqudrati, alladzi yugriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bu'dzillah bu'dzu dzikrillah. Wa qala afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khataman khalaqah riyadul khulwat, sesepuh LDTKN, sesepuh hiasan, sesepuh manakiban, wabil aula yang telah mengatur waktu dan acara Sahibul Auqat, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambi tawasul mangkobat, dan semua hadirin hadirat ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan usianya, diberkahkan kesehatannya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan keluarganya semua, sakinah mawaddah warahmah, dan diberi karunia teragung termulia, yaitu putra putri soleh solihah berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan segala hajat kita semua yang diidrok di dalam hati kita masing-masing ataupun yang diikrarkan, diucapkan, semoga Allah memperkenankan, mengabulkan hajat kita semua. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita diberi kekuatan, kesehatan, terutama Allah memberikan kekuatan kita ke majelis yang mulia ini. Kita diberi kekuatan melangkahkan kaki dan bersama-sama berkumpul dan sama-sama menghambakan diri di hadirat Rabb kita semua. Ini adalah kenikmatan yang tak terhingga, Pak, yang tak terhingga, tak sebanding dengan apapun. Karena Allah menarik Bapak, karena Allah memilih Bapak gerak dan diamnya hanya untuk Allah pada saat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk segala ekspresi kita dimanapun kita berada. Amin. Yang kedua, Allah mengizinkan lisan kita untuk mentauhidkannya. Selalu kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat rahmat, kalimat dakwatul haq, kalimat an-najah, kalimat keselamatan, kalimat iman, Islam, ihsan, yaitu kalimat yang Allah firmankan dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang ikut campur dengan berkumpulnya Bapak. Hakikatnya sudah settingan dari kehendak Sang Pencipta, yaitu di suluhi kodim kalau istilah tauhid. Sekarang tanjiji hadis diperlihatkan oleh Allah. Maka ini luar biasa, nikmati dengan keimanan, keislaman, keihsanan yang akan melahirkan gerak dan diam Bapak selalu terhubung kepada Sang Pencipta. Kalau Bapak dan Ibu selalu terhubung melalui media yang kita amalkan ini, yaitu Thariqah yang kita amalkan, Thariqah Mu'tabarah yang sudah resmi diakui oleh agama ataupun negara, dan Thariqahnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dalam lingkaran akidah Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita harus pahami. Bukan akidah yang lain-lain, tapi akidah yang dicontohkan oleh Rasul dan diikuti oleh para sahabat. Yang faktanya adalah Bapak mengamalkan yang diamalkan Rasul, kan? Betul. Yang diamalkan para sahabat. Amalan apa? Yang jelas tadi. Bukan kata orang Banten, bukan kata orang Tasik, bukan kata orang Bekasi, tapi sabda Rasulullah, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu kan sabda Rasul, betul Pak? Yakin, dan hadisnya sahih. Masa sabda Rasul yang mengatakan tentang la ilaha illallah dikatakan hadis maudhu? Maka dikatakan hadis yang dhaif itu hadis sahihun mutawatirun, sahih dan mutawatir yang selalu harus diimplementasikan, diamalkan oleh umatul Islam, umat muslim. Nah, kita sebagai umat Islam dan berthariqah dalam Islam, yaitu thariqah yang datang dari Allah, karena thariqah ini bukan karya dari orang Bekasi, dari Tasikmalaya ataupun dari mana saja, tapi thariqah ini datangnya dari Allah. Thariqul mustaqim, thariqom minallahi rabbil alamin. Maka kalimahnya pun juga kalimat yang Allah ajarkan untuk hambanya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka exitlah dengan kalimat ini, jadikanlah keyakinan. Setelah menjadi keyakinan, jadikanlah akhlak yang baik kepada Islam, kepada non-muslim. Ya, kita berhubungan secara manusia ini, ya kita mesra semuanya, tapi dalam akidah kita dengan Allah yang Maha Tahu, maka ada dikir jahar, dikir khafi. Jadi fleksibel dimanapun kita berada. Selagi aktif itu Bapak akan poin mendapatkan nilai ibadah. Kan tugas hidup manusia ini untuk ibadah. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia supaya beribadah. Tuh,
ibadah di samping sholat yang menjadi induk ibunya semua ibadah dohir, yaitu sholat yang 5 waktu, terus puasa, ibadah haji, dan semuanya itu tidak bisa kita melaksanakan setiap detik dan menit. Tapi kewajiban kita tetap tidak boleh 1 detik dan menit pun tidak dijadikan ibadah, karena Bapak tugas hidup ini adalah untuk ibadah. Liya'budun. Maka dalam kitab Sirul Asrar, liya'budun ditafsirkan liya'arifuni, supaya mengenal aku, supaya ma'rifat kepada Allah gitu. Nah, ini dengan apa? Maka terus perdalam dalam keislaman. Yang bisa ibadah di waktu kita mandi, yang bisa kita ibadah di waktu dagang, yang bisa kita ibadah waktu di kantor, yang bisa ibadah kita di waktu di kebun. Dengan apa? Dzikrullahi akbar. Ingat Allah akbar. Jadi Bapak tetap ada hubungan. Kalau hanya sholat saja yang hanya dohir, misalnya dari zuhur sampai asar ada waktu senggang, betul Pak? Nah, di waktu senggang ini bagaimana kita ibadah? Sedangkan kita harus melaksanakan maisah, menafkahi anak dengan cara usaha kita, dengan cara di kantor kita, dengan cara kita di kebun, dengan cara kita di kolam, di mana saja silahkan. Maka dengan dzikrullahi akbar melalui media toriko, cara toriko ataupun metode toriko, maka ada dzikir yang diucapkan, ada dzikir yang diingatkan. Maka dengan dzikir yang diingatkan selalu terhubung kita dengan Rabb kita dalam segala keadaan. Bahkan di waktu suka maupun duka tetap kita tersambung bahwa kita adalah hamba yang selalu membutuhkan Allah dalam segala keadaan. Hiduplah hati kita terus ingat Allah segala-galanya. Itu ibadah Pak, itu ibadah. Apalagi di waktu seperti di majelis taklim ini, di pesantren, lagi doa, lagi baca Quran, itu sudah jelas dohir dan batinnya. Di waktu kita yang bersifat secara kasat mata adalah berupa kita keduniaan, tapi hati kita aktif, maka bisa jadi ibadah. Di waktu makan kita ibadah, di waktu minum kita ibadah, di waktu jual beli pun ibadah. Dengan apa? Huzurul qalbi ma Allah, hadir hati kita selalu mengingat Allah. Bapak makan ingat Allah, ibu minum ingat Allah. Bapak makan ingat Allah, makan Bapak di rahmat Allah. Wah, tak terhingga Pak. Di rahmat Allah, disayang Allah, dicintai Allah di dunia sampai akhirat. Kita di dunia hanya sementara, tidak ada yang abadi, betul Pak? Tidak ada yang 1000 tahun secara umumnya sekarang, tidak ada yang 500 tahun, paling-paling 100 tahun itu pun juga langka. 70 tahun paling-paling itu juga agak langka. Kalau menurut ahli akhirat ataupun ahli langit itu hanya 1,5 jam kan. Kita ingin pulang kedua kali, pulang ke sana, menuju hidup di sana, bukan untuk 1000 tahun, bukan untuk 1.000.000 tahun, tapi khalidina fiha abada, tapi selama-lamanya, tak tertindak, tak terbatas. Bekal kita ingin pulang ke sana dengan apa ya? Kalau dengan kekuatan kita semakin menua, semakin susut, betul. Sembahyang kita saja yang tadinya biasa kuat berdiri, kadang-kadang udah 8 tahun paling di kursi, masih jarang kadang-kadang bisa berjalan, betul. Terus tapi boleh-boleh saja terus datang ke sana. Apa yang mau diandalkan? Semuanya tenaga semakin menyusut, tapi datang ke sana kita harus tetap dalam keadaan hamba yang selalu prima menghadap Allah. Maka terima kasih ya Allah, Kau telah tuntun kami melalui nabi-Mu dan melalui para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in,
para aulia Allah, sehingga kami diberi izin lisan kami mengesahkan Engkau, diberi izin hati kami selalu terhubung menujumu. Tatkala lupa ingatkan lagi, tatkala jauh dekatkan lagi, tatkala putus sambungkan lagi. Itulah yang akan mengabadikan hamba di sisi Allah. Paham? Dzikrullahi akbar. Akan mengandalkan apa datang ke Allah? Kekayaan, kepopuleran, kekuatan. Allah tidak butuh itu semua, tapi Allah berikan izin, berikan pendidikan, yaitu dengan mengingatnya kepadanya, membuktikan Bapak hamba, membuktikan saya hamba di hadapan Allah. Maka dengan dzikrullahi akbar, maka abadi dengan ridhonya, abadi dengan rahmatnya, abadi dengan fadlnya. Itulah yang kita dambakan dan kita rindukan. Amin. Satu, ini air bening. Kalau ini dikasih kopi gula menjadi air kopi ya. Bapak bisakah ini mensterilkan lagi supaya bening begini air kopi? Sulit kan secara dohir, apalagi banyak kopinya. Tapi Bapak kalau paham ingin ini bening kembali dari air kopi, ingin bening kembali, lemparkan saja ke lautan. Paham? Guyurkan ke lautan, mesti waktu itu juga bening. Kita ini banyak dosa, mau tidak mau kita mengakui ya, dalam versi Toriko kita banyak dosa. Coba acungkan tangan yang tidak pernah berdosa. Mampu enggak mengacungkan tangan? Saya nggak mampu, Bapak sama nggak mampu. Mudah-mudahan ini termasuk orang yang mudin, yang sedang kembali. Bapak tidak mampu mengakui tidak berdosa, mengakui sebagai orang suci, betul? Tapi kita ingin tetap mendapat ampunan Allah. Tapi kita tetap ingin selamat di hadapan Allah. Dengan apa? Dengan hebat kita, dengan kuat kita tak mungkin. Banyak dosa, banyak maksiat dibanding taat, betul? Kenapa bisa banyak maksiat dibanding taat? Karena banyak lupa. Banyak lupa dibanding ingat, betul? Kalau ingat, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyayang, Allah Maha mendidik kita, Allah Maha membimbing kita, malu kan kita, betul? Nah, ingatan kita mudah-mudahan sampai ke sana, amin. Yang berkualitas ingat. Maka dari jahar hobi, dari hobi sampai ke puandi mata hati, dari mata hati mudah-mudahan sampai ke siri, dari siri mudah-mudahan sampai ke kursi, amin. Itulah dzikir dalam media Toriko. Nah, kita datang kepada Allah dengan membawa dosa. Tapi benar datang Bapak kepada Allah sambil membawa dosa. Membawa dosanya karena Bapak hamba mohon ampunan. Maka Rasulullah SAW yang sebagai utusan Allah khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, telah bersabda, tatkala Bapak kebingungan datang ke Allah bagaimana karena terlalu banyak dosa, maka Allah siap menanti. Dengan sabda Rasulullah bagaimana? Lau ja'a qailun la ilaha bikurbil ardi dzunuban. Kalau seandainya datang seorang manusia, mau laki-laki ataupun perempuan, datang kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha dan membawa dosa, bukan sebesar mobil, bukan sebesar rumah, tapi dosa yang dibawa sebesar bumi, 7 lapis bumi. Wow, luar biasa. Tapi datang kepada Allah seraya mohon ridho, mohon ampunan. Maka firman Allah, hakikatnya firman Allah, syariatnya sabda Rasulullah, la ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku ampuni dosa yang sebesar bumi itu, wahai hambaku. Alhamdulillah. Inilah nikmat Allah. Jangan diukur hanya dengan materi, Pak. Karena Bapak datang ke sini tidak pulangnya dikasih uang 1 juta semuanya, tidak. Betul. Mungkin saja yang belum makan sudah kukurbukan, kata orang Sunda. Tapi insya Allah kurbukannya digantikan Allah, amin. Di dunia dan di akhirat. Solusi hamba untuk menemui Allah dengan la ilaha illallah.
Tapi la ilaha illallah yang mana kan? Terus bertanya. Karena yang ada di dalam kita itu kadang-kadang suka apa? Berpisah. Berpisah. Dikir kita itu dikir adat, apa dikir ibadah, apa itu dikir mahabbah, apa dikir ma'rifat. Minimal tahu dulu. Kalau sudah tahu kan untuk muhasabah gitu, muhasabah, mengevaluasi diri kita. Oh, dikir kita di mana ya sekarang? Sering kan dikir kita mengucapkan la ilaha di waktu tahlil di tetangga, di waktu di mana saja. Ya, dipejamkan mata, diingat-ingat, tapi udah mulai pembagian snack, jadi gentayangan hati kita. La ilaha illallah. Apa telur, apa tempe? La ilaha illallah. Pakai daging enggak? La ilaha illallah. Mungkin agak sama ini, betul. Mungkin ada ya perasaan gitu, suka ada kan? Di samping itu kan cemberut istri masuk, marahnya suami masuk waktu dikir. Nah, itu dikirnya dikir apa? Dikir adat. Betul, dikir adat ya. Kenapa? Karena lisan kita mengucapkan, tapi hati kita tidak bersinergi dengan ucapan. Maka gentayangan. Lalu dibawa sholat oleh kita. Sholat kita, sholat isya misalnya yang tadi. Sholli fardhul isya'in arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dipejamkan mata, terus dipaksa supaya berkesinambungan antara lisan dan ruh dan jiwa supaya bersinergi. Begitu Allahu Akbar. Kalau mukmin sejati sebaiknya tatkala disebut Allahu Akbar mesti hati kita merasa eksistensi akbariyah Allah itu selalu sudah merasuk jiwa kita, merasa akbariyahnya Allah, bahwa kita adalah hamba. Tapi begitu Allahu Akbar, pasbah segala terbaca. Akhirnya di depan kita ada lagi yang aneh-aneh, ujian lagi, yang pakai baju tulisan hadiah Ajinomoto, hadiah jarum coklat. Hadiah apa? Dibaca oleh kita. Setelah dibaca tidak cukup dibaca karena ada syaitan dan nafsu. Ayo terus ingatan kamu itu udah terus hidupkan. Iya ya, kenapa? Padahal aku sering makan bakso tapi hadiahnya orang itu. Mulai jelek sangka. Padahal orang itu pun juga mau kasih orang. Betul. Udah habis itu dibaca ini wajjahtu wajhiyalilladzi fataras samawati dan seterusnya. Kan itu kata-kata indah menghadap Allah. Sesungguhnya aku menghadapkan diri, datiah kami ini semua menghadapmu ya Allah, kepada yang pencipta langit dan bumi, yang semuanya tunduk patuh kepadamu. Tapi kenapa hati kita turun habis membaca itu, lalu dibaca lagi karena ada biasa tulisan di depan masjid. Saldo bulan Juli, saldo bulan Agustus sekian juta dibaca. Udah dibaca itu, mana ada kalender, mau NU mau Muhammadiyah mau apa dibaca lagi. Setelah itu masuk, akhirnya kreditan 6 bulan lagi pun sudah dihitung di sini. Ada. Itu biasa kan? Nah, itu apa? Kata orang Sunda mah eta teh beungeut nying hareup hate mungkir. Kalau kata orang Jakarta, ya wajahnya menghadap tapi hatinya menghindar karena tidak bersinergi. Nah itu manusia wajar, biasa-biasa aja semuanya ada juga. Tapi tidak wajar kalau sembahyang yang disebutkan sembahyang itu muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Yang namanya sholat menurut ukuran ilmu fikih itu diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, diakhiri dengan ucapan salam. Tapi kenapa ya sholat kita diawali melihat hadiah-hadiah ini dan diakhiri dengan semua yang kita bersangkut paut dengan kreditan dengan apapun itu yang akhirnya sholat ini tidak membuahkan sebagaimana firman Allah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, tidak membuahkan. Sesungguhnya sholat itu adalah ia mampu mencegah fahsya dan munkar, yang jelek dan yang jelek, fahsya dan munkar, sifat-sifat madmumah semuanya.
Itulah, maka tidak heran kalau habis jemaah, jangan heran banyak kadang-kadang kalau yang bawanya sendal baik hilang. Itu karena apa? Karena yang sholatnya yang tidak mencegah fahsya dan munkar. Karena apa? Mungkin karena tadinya bawa yang jelek, akhirnya pulang bawa yang baik. Karena kata ajengan, kalau pulang dari sholat, dari pengajian itu yang jeleknya buang, yang bagusnya bawa. Nah, tapi salah penafsirannya, langsung ke sendal ataupun ke sepatu. Karena apa? Mungkin lagi nundutan mendengarkan pengajiannya, ataupun mungkin karena intinya tidak ada lupa Allah. Itu dia nih. Habis sholat keluar, lihat orang jalan, lalu ada orang ngomong apa? Ngomong sendiri, tertawa sendiri, tapi dia tidak pegang HP, tidak, ya udah tertawa aja dia, ngomong sendiri. Maka bapak ataupun ibu akan memonis kepada orang itu, kalau bahasa halusnya, oh itu lagi sakit, kurang sehat, gitu kan. Nah, tapi kalau tanpa halus, bapak seakan-akan bahasanya vokal saja, itu orang gila. Kenapa bapak bisa mengatakan itu orang gila? Ibu itu mengatakan orang gila karena bapak sudah tahu bahwa itu tidak nyambung ucapan dan ingatan. Pinter ya memponis orang lain kan, gitu kan? Jadi itu orang gila. Tidak sadar kita. Mudah-mudahan berkah kita belajar dzikir, bahwa ucapan kita dan ingatan kita ternyata banyak lupa, maka sadar akhirnya, oh ternyata sembahyang isyaku, sembahyang maghribku, sembahyang duhur asarku, aku berapa kali ya ingat Tuhan, lupa ternyata aku. Padahal aku masih normal pikiran kita, ingatan kita, bisa kita mensinergikan pikiran dan ingatan. Tapi kenapa aku siah terus, ngembara terus hati kita, tidak nyambung ucapan kita dan ingatan kita. Jadi nggak mau mengata orang itu gila. Ternyata aku lebih gila. Kenapa lebih gila? Karena bapak kan masih nyambung kalau ngomong. Karena ibu masih nyambung kalau ngomong dengan suami. Bapak masih nyambung kalau ngomong dengan istri. Tapi kenapa dengan Rabbmu, Sang Pengasih Penyayang, yang menggerakkan dan mendiamkan kita, Al-Mudabbir, yang mengatur kita, yang kita ke dunianya pun juga tidak dipesan Allah mengizinkan kita masuk ke dunia sebaik-baik makhluknya. Allah ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita sebaik-baik bentuk kan. Tapi kita tidak ada komunikasi, tidak ada rasa kita menghadap kepadanya. Oh, berarti aku yang gila. Maka diingatkan. Nah, udah perasaan gitu, itu tanda udah sadar bahwa orang itu sadar gila. Kalau orang udah sadar gila berarti sembuh. Amin. Sadar lupa berarti ingat. Amin. Jadi untungnya bapak ditanamkan di kolbun, di hati supaya ingat selalu pada Allah, maka bapak tahu lupa. Betul. Nah, pertama tahu lupa aja, aku lupa tadi lagi makan, aku lupa tadi waktu minum. Berarti bapak sadar ingat. Tatkala ingat itu adalah bapak sedang ingat. Amin. Kalau dari kemarin misalnya kita tidak tahu, lupa, udah sembahyang, udah ngaji, udah merasa pede aja, gitu. Yang dirasakan oleh kita tidak kembali kepadanya. Padahal pikiran kita, ingatan kita siah membara bersama angin, bersama gelombang lautan. Berarti ruh ingatan kita masih bermain di alam muluki, tidak kembali. Karena mungkin dengan power ya kita merasa hebat, merasa kuat, merasa kaya, merasa pintar, itu pun juga hijab. Maka tatkala kita belajar dzikir, ditanamkan ruh kita dengan kalimat tauhid, dengan kalimat takwa, mulai menyadarkan diri kita, aku ini dungu benar, aku ini sombong benar, lupa ya Allah. Nah, udah mulai rasa lupa itu berarti orang ini sudah mendapat bimbingan. Jadi ingat, aku malu sama kamu ya Allah. Aku pandur ila nafsika summan takil li alami ulwiya summa sufli tazid bihi badial hikam lakin bihi koma dalilul adam. Kitab Johar Tauhid.
Sok bager, tinggal heula kana diri. Lihat dulu diri kita itu siapa. Tatkala kita berjalan kaki, berwarna-warni nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa nyawa yang Allah hidupkan untuk kita. Ruh ayam, ruh bebek, ruh kambing, ruh ikan, ruh kambing, ruh kerbau, ruh sapi, semuanya silahkan manusia. Bahkan jadi ibadah kalau dikurbankan, bahkan jadi ibadah kalau diakikahkan. Kamu makan jadi ibadah asal bersamaku. Ingat Allah. Itu Allah izinkan, gak apa-apa. Awas aja, jangan lupa kamu memakannya. Ingatlah Allah. Semuanya. Kita hidup di dunia dijadikan manusia. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa tidak tampan, tidak cantik. Semuanya tampan dan cantik. Insya Allah, kalau bapak nggak sadar bahwa bapak ini adalah tampan, bahwa ibu adalah cantik, main aja ke kebun binatang Bandung, masuk ke sana bapak. Insya Allah bapak akan merasa bahwa oh iya, aku tertampan di dunia ini, aku tercantik. Insya Allah itu kan nikmat, betul. Jangan dibandingkan lagi dengan orang Eropa, orang Libanon. Ya udah, biarin aja, tenang aja, karena ini alam ujian. Sehebat apapun, sekurang apapun wajah kita, nikmat yang Allah berikan kita, tapi kita tetap bersimpuh di hadirat Allah, maka Allah akan ganti ke sing bapa yang lebih baik, yaitu tatkala ruh dan kolbun jiwa bapak beserta jasad bapak nanti disambungkan kembali yang kedua kalinya, karena ruh yang akan mengangkat derajat. Tatkala bapak disatukan kembali nanti ke sing bapak, jasad bapak dalam tiupan malaikat Israfil, malak Israfil yang kedua kali itu tertampan, tercantik. Mudah-mudahan amin. Dengan jamalnya Allah, yang maha jamal Allah kan, yang maha indah itu kan Allah. Maka la kamal Allah, sempurna. Kok tanda tajalli kesempurnaan Allah perlihatkan ke bapak, maka bapak mah dituntut untuk ibadah. Karena Allah menciptakan bapak sebaik-baik makhluk, sempurna. Maka oleh karena itu Allah menciptakan bapak pun juga khalifah, wakil Allah di muka bumi ini. Maka kewajiban bapak harus membawa segala sesuatu bapak menuju Allah dengan ingatan bapak kepada Allah. Karena lautan, daratan, udara untukmu manusia. Tatkala bapak ingat Allah, merespon semua alam. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Jadi ingat Allah itu dahsyat, luar biasa. Allah yang maha tahu, kamal. Kedua, ilaha, jamal, indah. Indah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, sama-sama mengagungkan Allah. Indah pulang ke rumah. Yang kaya tidak sombong karena semata-mata menemui Allah sang pemberi. Yang miskin tidak urakan dan tidak suudon, karena sadar hidup ini semuanya adalah ujian. Tenang aja, kita nikmati aja. Tatkala sudah merasakan yang kaya dan yang miskin dalam jiwanya merasakan ini adalah karunia Allah, itulah integritas mukmin sejati. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Enak kan pulang ke sana. Yang ketiga, jalalnya Allah. Ilaha illa, kalau menurut ilmu nahu ilah nama isbat, istisna, isbat. Allah musbat, Allah yang ditetapkan. Di mana ditetapkannya? Di kolbun, di ruh, di jiwa. Maka ada dikir jahar, dikir khofi. Nah, kalau yang tadi kamal, jamal, jalal, apa? Diisbatkan, dimusbatkan, kohar, yang maha gagah perkasa. Tidak ada lagi, ya kesanalah. Harus takut itu oleh Dia yang maha perkasa, yang maha gagah perkasa, kecuali Allah. Qulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ucapkanlah semuanya adalah milik Allah. Qulillah khaliqu, pencipta segala sesuatu, kulli syai'in, segala sesuatu, wa huwa, Dia, dan Dia itu Allah apa? Wahidul qahhar, maha satu dan maha perkasa.
perkasa, gagah perkasa. Satunya Allah bukan seperti kita. Satunya Allah tidak terdiri daripada jud-jud. Kalau kita satunya itu ada rambut, ada kepala, ada telinga. Betul. Terjud beberapa jud. Ini ada tuh, ada buku-buku ini. Kalau Allah mukhalafatul hawa disi, karena dia pencipta segala sesuatu. Ya beda dengan segala sesuatu karena dia pencipta. Ya udah capek kalau di sana pikir-pikir, udah aja kita imani la ilaha illallah, maha kasih maha sayang Allah. Sadari bapak punya mata, ibu punya mata. Kalau dibeli 100 juta mata ibu untuk saudara saya, bisa enggak dikasihkan kan? Bapak 100 juta enggak dikasihkan kan? 1 miliar pun enggak kan? 10 miliar pun enggak. Kalau manusia normal enggak mau. Betul Pak? Karena ini betapa agungnya kasih sayang Allah. Tatkala kita meraba kepada diri kita, pandur ila nafsika, betapa dahsyatnya Allah mengasihi mata kita dan mengasihi sejauh mata memandang penglihatan kita untuk membuka warna-warni ciptaan Allah, warna-warni keagungan Allah luar biasa. Dari warna pun juga ada kuning, ada putih, ada hitam, ada ungu, ada biru, ada hijau. Ya Allah, semuanya untukmu supaya kamu melihat. Pandur ila nafsika summan takil, pindahkan penglihatanmu li alamul ulia, ke alam atas. Ada bintang, ada bulan, ada langit, waduh, udara segala macam. Ya Allah, tanpa tiang langit pun. Ini semuanya adalah kasih sayang Allah. Semua supli ke bawah, coba lihat. Lautan, daratan, pepohonan, bebatuan, emas, permata, inten, nikel dan sebagainya. Itulah untukmu manusia. Di lautan kamu tidak ikut mengasih makanan. Yang penting kamu kalau mau ngambil silakan aja pakai alat. Allah telah mengasihi kamu otak. Bertebarlah di muka bumi ini. Maka manusia makhluk sosial, saling menolong, saling mengisi, saling memberi. Silahkan lautan. Belum bisa pakai pancing. Kalau sudah punya kapal silahkan. Punya ini silahkan ambil kamu. Tapi jangan lupa pada Allah. La ilaha illallah. Bapak tidak terlalu banyak kekayaan, kehebatan, tapi Bapak terus zikir pada Allah. Berarti Bapak tidak diakui pahlawan, tidak diakui apa-apa aktif Bapak, tapi Bapak selalu terhubung dengan Rabb-Nya. Padahal Bapak menurut hakikat, Bapak adalah pemberi kontribusi yang teragung, terbesar. Memang di alam kasat mata Bapak tidak terlihat sebagai apa, tapi Bapak selalu jalan untuk menghadapkan diri kepada Allah. Maka Bapak, sehingga Allah semakin ridho bahwa Allah menurunkan hujan, ada keterkaitan dengan hati hamba yang selalu mengingat Allah. Alhamdulillah. Kalau seandainya di muka bumi ini sudah tidak ada, enggak mau yang mengingat Allah, sudah tidak peduli dengan ingatannya kepada Allah, ucapannya pun sehingga tidak mengucapkan, tapi semua sudah kiamat kubro terjadi. Maka dakirat itu adalah luar biasa. Maka Bapak semakin menghayati, semakin menikmati ingatan Bapak kepada Allah terus, maka Allah pun selalu mengingat Bapak. Yang akhirnya pertama Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, umumkan ke ahli langit bahwa Fulan bin Fulan di kampung apa ini namanya? Pasirandu. Di Pasirandu ini adalah hambaku yang selalu memujiku, yang selalu mengingatku. Oleh karena itu aku cinta pada mereka. Maka malaikat Jibril di alam malakut mengumumkan, wahai malaikat Allah, warga di Pasirandu sedang memohon mengingat Allah. Aku diperintah oleh Allah mencintai mereka. Oleh karena itu kamu pun harus mencintai mereka. Mudah-mudahan amin. Jadi Bapak pertama dicintai malaikat Allah karena roh Bapak tersambung ke malakutian. Yang kedua, malaikat itu semua mengumumkan kepada ahli bumi, ikan, bebatuan yang ada di laut.
bahwa bapak adalah dakirin, bahwa ibu dakirah, dicintai Allah. Maka mereka pun sebenarnya kalau bapak tahu tersambung, itulah yang abadi. Mudah-mudahan kita tidak dipangsiunkan dikir, amin. Boleh kita pensiun di pasar, yang ada sisa yang sudah dicelengan, yang sudah ditabungkan begini, boleh, gak apa-apa. Pensiun di pegawai apapun gak apa-apa, tapi satu tidak boleh pensiun, yaitu dzikrullahi akbar. Mudah-mudahan, amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Amalkan, amankan, lestarikan. Mudah-mudahan. Sampai kapan akan? Sampai kapan? Bajingan dikir kita itu ya tidak lama dan tidak sedikit, sampai hayat di kandung badan, sampai berakhirlah, berpisahlah jiwa dan raga kita. Mudah-mudahan kita termasuk kategori kalimatu haqqin alaiha, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namu wa biha nubasu insyaallah ta'ala minal amin. Itu kan dalam doa. Mudah-mudahan hidup kita dalam naungan la ilaha. Mudah-mudahan mati kita pun juga dalam naungan la ilaha, dan waktu kita dibangkitkan kembali nanti pun dalam naungan la ilaha. Itulah hamba ahli dzikrur rahman di mahsyar berbahagia, tidak ada kesulitan karena ridhonya Tuhan. Tidak ada di masa kesulitan bagi ahli la ilaha illallah. Kata siapa Pak Jengan? Rasulullah kan yang bersabda, laisa ala ahli la ilaha wahsatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Tidak ada ketakutan bagi ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita kepada ahli walaupun jauh dari kesempurnaan, tapi dengan fadl dan rahmatnya. Mudah-mudahan, karena tidak ada yang bisa mengintervensi Allah, tidak ada yang bisa mendemo Allah. Kalau kasih sayang Allah sudah bisa dikasihkan, sudah berjalan, tak ada yang menahan, tak ada yang bisa mengintervensi, mendemo. Mudah-mudahan dengan karunia fadl Allah dimasukkan kita kepada ahlullah, amin. La ilaha itu mudah-mudahan, dan mudah-mudahan ya kita ditalkin di dunia ini sebelum kita mati. Kalau sudah mati itu juga bagus, tapi lebih efektif waktu hidup di dunia. Kalau hanya nanti di akhirat, kalau hanya nanti dikubur, kita mengumpulkan, dan nanti juga ada yang menalkinkan Pak Ajengan, Pak Ustadz kan banyak, iya itu juga bagus. Tapi bagaimana itu, apalagi kalau orang-orang yang kaya raya, ya yang ngantar mobil, motor dan sebagainya, tempat apa, ya dia naik mobil, naik motor diantar dan sebagainya, banyak kan. Kalau pas kita kadang-kadang miskin, serba kekurangan, pas meninggal, ya sore-sore gerimis sudah mulai kendor kurang, lalu kita nunggu tuh Pak Amil pas mau ditalkinkan, Pak Ajengannya pun juga sudah, dia mau baca majmu gitu. Awas, saya tidak menjelekkan, itu juga bagus ya, tapi dikhawatirkan untuk kita dikhawatirkan. Pas
orang mau menangkilkan pak ajengannya, pak kiainya. Wahai Fulan, ternyata yang belah kanan mulai pulang 1, 2, 3 terus pulang karena hujan. Yang kiri juga pulang. Akhirnya tiba-tiba hanya dia sendiri pak ajengan. Lalu tengok kanan nggak ada orang, tengok kiri nggak ada orang. Nah, mulai datang lain pikiran dan perasaan. Kalau sendiri apalagi di kebun awi, turun dengan aduh, mulai datang lagi. Akhirnya tidak sadar ini tuh tunggul, ambil aja, koreh-koreh dikit, madmunya ada. Hei Fulan, teman saya sudah pulang semua, nih baca sendiri. Baca sendiri ya, aku juga nggak kuat mental, mau pulang aja. Ya mungkin di antaranya takut. Kalau ada yang pintar ya bisa, mending pintar. Ini mau ditalkinkan, oh iya, coba. Bagusnya semuanya berdiri. Tapi ini bukan apa-apa ya, supaya kita menyerahkan diri semakin total. Yang bawa gelang, yang bawa ini kumpulkan sini semua. Bukan untukku, apa? Dengan trik yang baik, tapi sebenarnya dia takut supaya tidak ditinggalkan. Bisa aja gitu, atau teori. Akhirnya ya terpaksa ikut. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Itu ruhnya kembali ke sana. Kalau badan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu sekalian manusia, kembali juga ke tanah. Badan biologis, tulang belulang, daging, semuanya silahkan ke tanah. Dan nanti akan dibangkitkan lagi. Minha nukhrijukum taratan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan akan dibangkitkan kembali yang kedua bersama ruhnya yang Allah ciptakan. Ruhnya ini kemana kembalinya? Kalau dia kembali kepada Allah, casingnya akan lebih baik. Karena ini energi barokah, energi karomah, energi maunah, energi ridho, rahmat, fadl Allah, dia selalu terhubung, maka ikut bersandar kepada pemiliknya. Jadi luar biasa. Ibu-ibu jangan kecil hati, teruskanlah mengingat Allah dalam keadaan apapun. Insya Allah di surga Allah ibu jangan minder, jadi pemimpin bidadari. Amin. Ibu itu pemimpin bidadari di surga Allah. Bukan, ibu bukan hodam bidadari, tapi bidadari akan menghadami ibu. Amin. Terus bapak pun jadi pemuda-pemuda tampan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, intinya tetap dzikrullahi akbar, la ilaha illallah. Terus semuanya jangan ragu. Terus kita berteman misalnya dengan 3 orang teman kita, yang satu selalu kita perpikirkan, selalu kita ingatkan, selalu kita perhatikan. Tidak punya apa, selalu ditanya, selalu dia berikan. Teman kita. Yang kedua biasa-biasa aja, tapi selalu kita ingatkan juga. Yang ketiga maaf, udah biasa aja. Yang ketiga kalau sisa-sisa aja, makanan pun ataupun apapun pemberian. Tapi mana yang akan lebih manfaat? Teman pertama kita masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur, yang selalu kita kerahkan ingatan kita, pikiran kita, segala-galanya waktu hidup di dunia untuk anak dan istri. Maka ruh seakan-akan kalau diilustrasikan bahasa manusia, wahai anakku, wahai istriku, tolong aku ini akan menghadap ke pengadilan mahkamah Rabbaniyah yang begitu dahsyat, tolonglah aku. Kata istri, kata anak, aku tidak ikut ke sana ayahanda. Aku sampai liang lahat pun juga tidak, cuma menyaksikan. Dan aku memang menangis 1 minggu, 2 minggu, ya udah sampai setahun jadi album aja itu, tapi tidak bisa menolong. Lalu ruh itu datang ke teman-teman kita, wahai saudaraku, wahai sahabat karibku, tidak bisa juga. Ya aku bisa mengantarkan sampai ke liang lahat, tapi tidak bisa menolong itu. Itu yang kedua.
bahkan datang ke lemari, bahkan datang ke TV, bahkan datang ke mobil. Wahai mobilku yang aku elu-elukan, yang aku banggakan, wahai sawahku, wahai kebunku, tolong aku ini. Kata sawah, kata kebun, kata mobil, ya juragan silakan aja, mau pulang aja terus. Aku kan tidak bisa kemana-mana, aku mah hanya di sini aja. Akhirnya dia kembali dengan penuh penyesalan. Lalu datang kepada saudara yang pernah kita kecilkan, yang pernah kita dianggap sepele, tapi orang itu pernah bersama orang itu, pernah dia ikut bersama-sama membaca Quran, pernah membaca dzikir la ilaha, cuma 3 kali, itu pun tidak niat. Tapi dia tembus, Pak, sampai Barja. Kata teman itu yang dianggap sepele, iya boleh aku mengantar sampai menghadap kepada petugas Sang Pencipta, akan menolong kamu. Tapi sayang, cuma 3 kali, kekuatanmu hanya sebegini. Aduh, betapa untungnya kalau sampai akhir hayat ingat kita kepada Allah. Amin. Cuma 3 kali, cuma 4 kali. Bisa saja kalau waktu kita mau jadi kuwu, mau jadi camat, mau jadi dewan, ya sekali-kali aja kita loh majelis. Udah dapat, udah biasa lupa. Mudah-mudahan di sini enggak. Tapi kalau sama enggak aneh, di mana-mana juga sama. La ilaha illallah. Nah, mari kita sadar, karena la ilaha illallah untuk pejabat boleh, untuk legislatif boleh, untuk eksekutif boleh, untuk yudikatif boleh, untuk masyarakat kecil boleh, untuk masyarakat kaya boleh, untuk siapapun boleh. Karena kalimat ini tidak mendiskriminasi hamba Allah. Silahkan. Bagi yang bodoh sekalipun silahkan. Bagi yang pintar silahkan. Yang bodoh akan tertolong kebodohannya, yang pintar akan manfaat kepintarannya. Amin. Pejabat akan maslahat manfaat jabatannya, pengusaha akan maslahat manfaat usahanya. Karena tak mungkin kalau hati selalu berhubung dengan Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang, akan membuahkan manfaat maslahat bagi pengamalnya. Amin. Dihaki la ilaha illallah. Itulah kalimat zikrullah. Maka di thariqah ada silsilah. Kenapa harus ada silsilah? Ya untuk ta'adub, tata kerama. Hanya iblis tidak bersilsilah. Iblis tidak memerlukan silsilah. Kenapa? Ya sudah merasa hebat, merasa kuat, tidak perlu Nabi Adam, tidak perlu suruh sujud saja Nabi Adam, sujud dalam arti ta'dim wa takrim, bukan sujud ibadah maksudnya. Tapi iblis enggak kan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi manusia biasa, karena keadaman, karena kemuhammadan bersilsilah. Dan kita bersilsilah kepada para wali Allah sampai nabi Allah. Maaf, bukan menyembah para nabi, bukan menyembah para wali. Dalam akidah sunnah wal jamaah, la na'taqidu ta'silan wala ijadan wala khalqan. Kami ziarah kepada para wali, kami ziarah kepada para nabi, kami bersilsilah bukan mempertuhankan makhluk. Karena mereka dikasih sayang Allah dan mereka menembus kepada ridho dan rahmat Allah dengan mujahadatnya, dengan muakobahnya, dengan muhasabahnya, sehingga Allah ridho dalam syariatnya. Hakikatnya memang skenario Allah sengaja. Nah, kita mutabaah mengikuti mereka, maka Allah ridho. Karena memang Allah meridhoi mereka, lalu kita mengikuti orang yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan tersambung. Amin. Karena apa? Karena orang yang mengikuti dengan yang diikuti itu satu paket, Pak. Nabi Muhammad khairul khalqi uswatun hasanah, pemberi contoh suri tauladan. Umatnya mengikuti Muhammad Rasulullah SAW, berarti yang mengikuti dan yang diikuti paketan. Mudah-mudahan kita dengan silsilah yang Bapak tadi bacakan, yang tadi Bapak sama-sama bersama-sama, lalu mengagungkan Allah hakikatnya dan mengikuti apa yang dicintai Allah, itulah benar, enggak musyrik itu. Sebab Allah sendiri firmankan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kan. Siapa yang telah Allah beri nikmat itu? Ya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Itulah firman Allah. Jadi kita membaca silsilah dalam tahlil ataupun dalam khotaman itu berarti kita itu imtisal li amrillah, karena kita mengikuti perintah Allah. Untuk kita, Allah itu bukan untuk Allah maksudnya. Tanda Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Jadi enak, enggak. Apalagi di dalamnya ada dikrullah. Tidak terkontaminasi musyrik. Maka oleh karena itu dalam manakiban pun ada hikmah amaliyah, ada hikmah ilmiah. Maka kenapa ada hikmah amaliyah dan hikmah ilmiah? Ya supaya amal ilmiah, ilmu amaliyah, gitu kan? Sehebat apapun amal tanpa ilmu dikhawatirkan terpeleset. Sehebat apapun ilmu tanpa amal ya macet. Macet dan terpeleset tidak sampai dua-duanya. Maka hikmah amaliyah, amal ilmiah, ilmu amaliyah. Alhamdulillah di tempat yang mulia ini, apa ini masjidnya namanya? Asyakirin. Oh, mudah-mudahan termasuk semuanya asyakirin. Amin. Hamba-hamba Allah yang syukur nikmat kepada Allah. Mudah-mudahan itu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Lalu di Thariqah biasa dihadiahi dari mulai Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti Bapak sudah terhubung kepada beliau di dunia ini. Kata Pangresa Syekh Ahmad Syarifullah Fatajul Arifin di tahun 1881 dalam kuliah subuhnya beliau ya, mendekat memperkenalkan dari sekarang supaya itu dinaha-naha. Nah, ini bahasa Sunda Pak, supaya tidak kaget kamu datang ke sana. Kamu kalau mau ke Jepang, siapa yang dituju dan siapa kenalan di sana? Kalau tidak punya kenalan, mungkin kamu ditanya ini tanya itu, kan orang yang ditanya itu tetap takut, ada rasa bingung, rasa bimbang, betul Pak? Kemana saja. Tapi kalau tanda Bapak sudah memperkenalkan diri dari sekarang, insya Allah di sana mereka sudah mengatakan Assalamualaikum, itu selamat kesesalaan bagi kamu. Kata mereka yang sudah diselamatkan Allah. Pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi mengaturkan betapa bahagianya kalau Bapak disambut oleh Baginda Agung. Mudah-mudahan kita disambut, amin. Sholawat kita mudah-mudahan sampai kepadanya, amin. Kedua, Bapak hadiah kepada siapa? Malaikat, ayah bundanya para nabi, para mursalin, insya Allah semuanya. Karena para anbiya wal mursalin semuanya adalah ketauhidan yang ada di ruhnya, yang ada di jiwanya. Dzikrullahi akbar. Bapak mengikuti mereka, sahib tahu, berarti Bapak menyertai mereka, amin. Allah tahu, Bapak pun mengenal Allah seperti mereka mengenal Allah. Dalam ruh Bapak, dalam kolbun Bapak, hidup hati selalu mengingat Allah dalam keadaan suka maupun duka. Bapak tetap merasakan hamba di hadapan Allah. Mereka pun begitu, digunjang ganjing dengan kesibukan, digunjang ganjing dengan keadaan orang-orang yang membencinya dan sebagainya, tapi tetap dia Allah tujuannya, Allah sandarannya. Nah, kita semakin dinabobokkan dengan semesta alam ini yang datang dari Allah, semakin dipermudah. Yang tadinya gelap menjadi terang benderang di seluruh kota, seluruh penjuru, betul Pak? Sekarang semakin terang benderang di mana-mana. Tapi ini petunjuk dari Allah, dihayati dengan ingat kita kepada Rabbnya, Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb kita. Maka insya Allah Bapak bersama-sama mereka, amin. Para anbiya wal mursalin. Turun wa ilal malaikatil muqarrabin, dan kepada malaikat-malaikat muqarrabin. Siapa? Ya pimpinan malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Betul. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu pimpinannya Pak. Anggotanya entah seberapa miliar. Itu pimpinannya malaikat muqarrabin. Dan itu semuanya ada berhubungan dengan Bapak, berhubungan dengan kita semua. Malaikat Jibril yang memberikan inspirasi kebenaran, ilham kepada Bapak. Kalau kepada para Nabi Allah wahyu, kepada kita bukan wahyu, dikatakan ilham boleh. Inspirasi kebenaran yang datang dari Allah kepada ruh jiwa Bapak. Terus
Wa ilal malaikatil muqarrabin Jibril, Mikail yang menurunkan hujan. Berarti Bapak mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui hujan. Pepohonan jadi tumbuh segala macam dengan ingatan Bapak, dengan hadiah Bapak karena Allah. Maka malaikat Mikail pun merasakan. Padahal malaikat Mikail, Jibril dan semua malaikat muqarrabin itu orang yang sudah begitu agung dimuliakan oleh Allah. Tapi Bapak mengakui, Bapak mencintai. Itulah etika umat Nabi Muhammad. Itulah etika anak Adam yang iman kepada Allah. Selalu menghargai pada siapapun. Malaikat pun yang sudah disempurnakan keimanannya, ditetapkan keimanannya, Bapak mengakui. Apakah ada untung bagi Bapak? Itu hadis Rasulullah. Mesti Bapak pun akan mendapatkan kebaikan dari mereka, doa mereka. Buka dalam surah Ar-Rahman, dalam surah ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan melainkan kebaikan. Jadi tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan. Sedangkan mereka itu penitia akhirat, Pak. Di dunia pun juga ikut mengatur, di akhirat pun dia yang mengatur. Israfil, Jibril, Mikail, Israfil yang meniup sangkakala. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Amin. Anak cucu kita, bukan kita saja. Ijrail yang akan berhadapan dengan Bapa. Suatu saat, kapan saja, tetangga kita sudah mendahului kita, saudara kita, sahabat karib kita, disangka kita tidak gitu. Akan semuanya, cuma beda waktunya saja. Betul, bukan tidak akan, tapi beda waktu saja. Karena ke dunia sendiri-sendiri, ya ke sana pun juga kadang-kadang sendiri-sendiri. Walaupun berbarengan meninggal, tetap sendiri-sendiri diperiksa. Betul Pak? Di warjah. Maka Ijrail mendatangi kita semua dengan bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Tapi beberapa hadis yang mengatakan tatkala orang-orang ini banyak mengingat Allah, lalu menghadapkan diri kepada Allah, maka Ijrail pun juga bukan melihat kitanya, melihat yang diingatkan oleh kita. Dia malu karena lisan Bapak, karena ruh Bapak selalu menghadapkan diri kepada Allah, bukan lihat kitanya, lihat yang diingat oleh Bapak. Siapa? Allah. Maka Ijrail pun berparas dengan penuh kesenangan, penuh ketampanan dan sebagainya. Maka Ijrail pun perintahkan oleh Allah, ya Ijrail, Anda akan mengambil ruh orang yang aku cintai, yang aku senangi, karena dia selalu aktif, selalu berhubungan denganku. Maka kamu jangan gegabah. Apa ya Allah? Bagaimana ya Allah? Uktub ismi pandur ilaihi. Tulislah namaku karena dia rinduku. Tulislah namaku karena dia selalu bersandar padaku. Tulislah aku. Maka Ijrail membawa tulisan yang Allah izinkan untuk menemui ajal kepada seseorang yang Allah cintai. Bagaimana tulisan itu? Ini rahasia Allah dari Ijrail dan hamba yang selalu ingat. Maka tatkala wahai Fulan bin Fulan, Allah telah menentukan ajalmu pada saat ini, maka Fulan bin Fulan tidak gemetar. Iya wahai utusan Allah, wahai malak Allah, kalau memang aku sudah waktunya dalam ruh, kalau memang aku sudah waktunya, kemana aku pergi? Ainal mafar, kemana aku datang? Ainal mafar, kemana aku pergi? Maka bagi orang yang sudah memiliki tujuan yang sebenar-benarnya, tujuan yang biasa diucapkan, ilahi antama sudi wariboka rubi aktini mahabbataka wa rifataka. Inilah Rabbmu. Maka sesuai firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, keluar. Irji'i ila rabbiki, pulanglah menuju Tuhanmu.
kepada Tuhanmu kan, betul. Itu firman Allah kan, dibahasakan oleh Jibril. Radiyatan marbiyah, ridho kamu pada Allah, Allah pun meridhoimu. Fadhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Firman Allah, siapa hamba-hamba Allah yang Allah sudah mendudukan dengan berbagai macam kebaikan? Para anbiya wal mursalin, syuhada wal mujahidin, ulama ul amilin, auliya wassolihin, asfiya wa zakirin. Tuh bersama itu wahai pulan. Kemana? Waduhuli jannati, masuklah ke surga yang telah aku tetapkan untuk orang-orang yang aku berikan anugerahku. Ini bahasa bebasnya. Sekarang belum kiamah, belum masuk surga, ya udah, radhatu min riyadil jannah, sudah dikasihkan oleh Allah. Nikmat luar biasa. Amin. Itu orang yang belum sempurna, digiringnya marifatnya bagaimana? Ini yang motivasi ya. Ini yang luar biasa lagi. Ini anugerah Allah yang Allah kasihkan. Kalau menurut dalam kitab Sirul Asrar, bapak ini sedang belajar dzikir, belajar marifat, tapi kan kita masih jatuh bangun. Wah, jauh daripada kesempurnaan. Tapi jangan kesilati upaya bapak, perjuangan bapak, perjuangan ibu, Allah hargai tetap. Maka Allah berikan izin untuk mendapatkan pendidikan di mana? Di Barja. Dalam Raudhatul min Riyadil Jannah itu bapak mendapatkan taklim dari siapa? Dari malak Allah dan ruhnya. Malakain yu'allimanihi, datang dua malaikat untuk mengajarkan bapak. Siapa? Wal muradu, siapa yang dimaksud malaikat yang dua itu? Yaitu ruhaniyatun nabi wa ruhaniyatun wali. Ruh nabi orang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ruhaniyatul wali. Ruhaniyatul wali itu yang misal selalu bika Rasulullah yang mendidik bapak, Syekhul Mursyid, mudah-mudahan itu rukhsah dari Allah, kasih sayang Allah. Dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, mudah-mudahan itu nikmat yang tak terhingga. Maka waqoma min qabrihi aliman, begitu bangun dari kuburnya nanti di yaumul mahsyar ataupun yaumul mahsyar, maka bapak tadinya tidak tahu jadi aliman, jadi orang alim. Alim dalam arti ridho kasih sayang Allah sudah disertakan, karena itu karunia dari Allah. Setelah aliman, arifan, marifat lagi kepada Allah. Marifat itu ada surga khusus, surga marifat, yaitu Jannatul Ma'rif, surga marifat. Yang di dunianya sudah dipelajari oleh bapak, belum kesempurnaan, maka di akhirat disempurnakan oleh karunia anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, itulah nikmatnya. Mudah-mudahan tatkala dikubur, diperiksa oleh munkar nakir, mudah-mudahan munkar nakir, oh ini mah dari pasir apa namanya? Pasirandu suka baca Fatihah padaku. Masa aku dia memberi paket hadiah padaku 90 kali, berapa puluh kali, masa aku main gembira aja orang. Mudah-mudahan, amin. Wasmudan billah, al jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Doa malaikat yang diijabah oleh Allah. Bapak mencintai munkar, mencintai nakir karena Allah, maka dibaca Fatihah. Betul. Syai'un, segala sesuatu, anugerah, rahmat, ridho adalah milik Allah. Syai'un lahu Al-Fatihah, kalamullah. Di sana ada asrar, di sana ada mukjizat, ada karomah, anugerah. Maka mudah-mudahan malaikat munkar nakir pun juga udah tahu kamu ini adalah ahlullah. Bertanya dengan sopan santun dan pikasan dengan kan malu rewas bapak nanti, mal gempur, nggak jawab lagi bakal tenang. Nah, itu minimal, maksimal namanya udah, tidak usah ditanya orang ini, udah. Mungkar dan nakir. Pas di mahsyar ada penitia surga, penitia neraka, siapa? Malik dan Ridwan. Kata Malik, jangan kamu suka memberi Fatihah, jangan masuk ke aku, biar itu Ridwan bagianmu. Mudah-mudahan, amin. Bihaqi la ilaha illallah. Jadi Ridwan yang menyambut.
Maka di masa pun juga Bapak sudah mendapatkan bingkisan dari Ridwan. Amin. Itu. Siapa mereka itu? Yang sabbiquna sabbiqun. Mereka itu yang suka mendahului dan mendahului. Siapa mereka itu? Ulaikal muqarrabun. Mereka itu yang muraqabah terus, muqarrabun, mendekat, selalu mendekat kepada zat Allah yang maha segala-galanya. Maka ya udah, kata Ridwan, fi jannatin naim, kamu ini tempatnya di surga yang penuh kenikmatan. Amin, mudah-mudahan. Nah, kita kan menghayati firman Allah, dan menghayati firman Allah itu karena firman Allah. Kita hadiah kepada malaikatil muqarrabin, kita hadiah kepada nabi, para wali, semuanya karena Allah. La ilaha illallah. Kalau sudah karena Allah, tidak terkontaminasi musyrik. Karena jiwanya, ruhnya suhudul kasroh bil wahdah. Apa? Menyaksi banyak tapi di dalam yang satu. Melihat gunung, melihat lautan, melihat matahari, bulan, bintang. Jadi sudah tidak kaget karena hati sudah di dalam dia. Semuanya ciptaannya, semuanya miliknya, semuanya kehendaknya. Siapa? Miliknya, kehendaknya itu siapa? Yang memiliki, yang menghendaki itu siapa? Allah. La ilaha. Maka suhudul kasroh bil wahdah. Jadi Bapak diberi kekuatan melihat banyak di dalam yang satu. Jadi Bapak tidak, kata orang Sunda mah teu bawa teu ka iri kuciki, teu ka bawa pusaka bakaba. Itu bahasa Jerman, Pak. Itu planet Sunda. Jadi tidak terbawa arus, tetap dengan Robnya, ingatannya hanya kepada Allah. La ilaha. Yang di hati itu tidak tahu siapa-siapapun kecuali Bapak dengan hadirat Allah untuk berhubungan dimanapun kita berada. Itulah mudah-mudahan tausiah saya ala kadarnya. Mohon maaf, bukan maksud apa kata orang Sunda, bukan maksudnya blok kalautnya mereka gunung, tidak maksud menggurui, tidak, sama-sama aja kita hamba dan ikhwan akhwat. Mudah-mudahan kita dipertemukan di tempat yang mulia ini melalui metode Toriko. Ini adalah kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita pun nanti di hari kekal dipertemukan kembali dan dipersatukan dalam ridho, rahmat dan anugerahnya. Amin. Melalui ampunannya. Itu hanya kita, karena kita hamba. Sehebat apapun ibadah kita, banyak lupa. Sekurang apapun, mudah-mudahan dengan ridho dan padal Allah tetap aja bahagia. Amin. Mudah-mudahan. Ilahi tulir firdausi ahla wala kita tidak mengaku ahli surga karena tidak seimbang dengan nikmat-Mu ya Allah. Nikmat telinga, nikmat mata, nikmat-Mu berbicara, nikmat berkumpul, nikmat segala sesuatu. Tapi mana mungkin kami semua kuat dalam neraka-Mu ya Allah. Oleh karena itu ampunilah segala hilaf, noda dan dosa kami. Amin. Karena Engkau maha pengampun, karena Engkau maha pemberi, karena Engkau maha segala-galanya. Itulah dalam hati. Dalam hati dulu bimislu adadi rimali fahabli taubataya dal jalali. Kurang lebih mohon
mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan saya dan Bapak selalu diberi karunia Allah, dan di akhiri hayat kita, tatkala kita sudah waktunya ketentuan dari Allah diberikan kembali kita, ya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayang Allah, mencapai husnul khotimah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.